Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dengan saya Frendy Susanto dari SD 2 Kebumen. Saya Agus Mustafa dari SMP Islam At-Thayyibah. Saya Adi Prasanto dari SD Negeri 1 Taman Rejo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus, Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan kabar Pak Agus? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Saya ingin kita berbicara sebentar mengenai sesi supervisi yang akan kita lakukan Pak. Fokus kita kali ini adalah mengembangkan kompetensi coaching seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan menggunakan rubrik penilaian, sesi ruang kolaborasi, serta konsep tirta dan rasa sebagai acuan kita Pak. Apakah Bapak ada keinginan untuk mengembangkan kompetensi tertentu Pak? Ya Pak Agus, saya merasa perlu memperkuat kemampuan mendengarkan aktif. Saya ingin lebih bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach tanpa terlalu cepat memberi solusi Pak Agus. Baik sekali Pak Adi. Bagaimana yang Bapak ingin saya amati lebih khusus selama supervisi nanti Bapak? Saya ingin Pak Agus fokus pada cara saya mendengarkan. Kemudian apakah saya sudah cukup menggali informasi dari coach sebelum menawarkan solusi, atau apakah saya sudah memberikan ruang bagi coach untuk berefleksi lebih dalam? Itu bagus Pak Adi. Bagaimana Bapak menilai kemampuan mendengarkan aktif Bapak saat ini? Saya rasa masih ada ruang untuk perbaikan Pak Agus. Kadang saya itu terlalu cepat mengarahkan percakapan ke solusi. Saya ingin belajar bagaimana bisa lebih sabar dan mendengarkan dengan lebih empatik Pak Agus. Baik Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap dengan supervisi ini saya bisa lebih percaya diri dalam mendengarkan dan bertanya kepada coach, serta bisa mendapatkan masukan berharga untuk pengembangan selanjutnya Pak Agus. Insya Allah kita akan berproses ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Kita akan mulai sesi supervisi ini segera. Semoga sesi supervisi ini akan membawa manfaat besar untuk pengembangan coaching Bapak nanti. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Pak Frendy, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak tentang bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Selamat pagi Pak Adi. Sama-sama saya juga sangat antusias dengan sesi ini. Saya merasa perlu ada perubahan yang signifikan dalam hal motivasi dan prestasi belajar siswa Pak Adi. Baik Pak Frendy, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya apa sebenarnya tujuan yang ingin Pak Frendy capai dengan program peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa ini? Apa yang ingin Bapak lihat terjadi pada siswa-siswa kita? Tujuan utama saya adalah agar siswa lebih termotivasi untuk belajar Pak Adi, lebih aktif dalam kelas, dan tentunya mengalami peningkatan yang signifikan dalam nilai-nilai ujian mereka. Selain itu, saya juga ingin siswa memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan menikmati proses belajar Pak Adi. Tujuan yang sangat baik Pak Frendy. Untuk mencapai tujuan tersebut, mari kita identifikasi bersama-sama ukuran keberhasilan apa yang bisa kita gunakan, apa indikator yang menunjukkan bahwa program kita berhasil. Saya pikir kita bisa melihat peningkatan nilai rata-rata kelas, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar, dan peningkatan jumlah siswa yang mencapai target belajar. Selain itu, kita juga bisa melakukan survei kepuasan
siswa dan guru untuk melihat dampak program ini, Pak Adi? Sangat bagus Pak Frendy. Itu adalah ukuran keberhasilan yang konkret dan bisa diukur. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang harus kita siapkan dan kembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja yang menurut Pak Frendy masih kurang atau perlu diperbaiki, Pak? Menurut saya beberapa hal yang perlu kita perhatikan itu seperti kurikulum, Pak Adi. Mungkin kurikulum itu perlu ada penyesuaian kurikulum ya agar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Terus metode pembelajaran, kita perlu mencari metode pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif lagi. Terus fasilitas belajar itu perlu dilengkapi agar lebih mendukung proses pembelajaran, Pak Adi. Dan yang terakhir, motivasi guru itu perlu diberikan motivasi dan pelatihan agar bisa menerapkan metode pembelajaran yang baru dan fresh. Sepakat Pak Frendy. Selain hal-hal yang perlu dikembangkan, mari kita juga identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. Hal apa saja yang menurut Pak Frendy yang sudah berjalan dengan baik dan bisa kita tingkatkan, Pak Frendy? Ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik, Pak Adi. Terutama hubungan antar guru. Hubungan antara guru cukup baik sehingga memudahkan koordinasi, Pak Adi. Terus dukungan orang tua, karena dukungan orang tua itu cukup mendukung kegiatan sekolah, Pak Adi. Untuk yang siswa, beberapa siswa itu memiliki potensi yang sangat baik dalam pembelajaran, Pak Adi. Oke Pak Frendy, dengan mengetahui hal-hal yang sudah baik, kita bisa memanfaatkan sebagai pondasi untuk membangun program yang lebih baik lagi. Terakhir, mari kita identifikasi dukungan apa yang Pak Frendy butuhkan untuk melaksanakan program ini. Apakah ada dukungan dari pihak sekolah atau mungkin dari pihak luar, Pak? Saya itu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, Pak Adi. Ya. Untuk mengalokasikan anggaran untuk pengembangan program, dukungan dari guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang baru, dan mungkin juga dukungan dari pihak luar seperti lembaga pelatihan atau ahli pendidikan, Pak Adi. Terima kasih atas semua masukannya Pak Frendy. Dari diskusi kita hari ini saya melihat bahwa kita memiliki banyak potensi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Untuk langkah selanjutnya saya usul agar kita bertemu lagi dalam 1 bulan ke depan untuk merefleksikan progres yang sudah kita capai dan melakukan kalibrasi terhadap rencana yang sudah kita buat. Bagaimana menurut Bapak? Saya sangat setuju sekali, Pak Ade. Saya rasa pertemuan berkala seperti itu sangat penting untuk memastikan program kita berjalan sesuai dengan rencana. Baiklah Pak Frendy, sekali lagi terima kasih atas waktu dan keterbukaan Pak Frendy. Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita bisa mencapai tujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Sama-sama Pak Adi, saya juga merasa optimis dengan hasil yang akan kita capai. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching tadi Bapak? Waalaikumsalam Pak Agus. Saya merasa cukup puas meskipun masih ada beberapa hal yang bisa saya kembangkan, terutama dalam hal mendengarkan dan memberikan waktu refleksi untuk coaching, Pak Gus. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi Bapak? Saya itu merasa sudah lebih baik dalam mendengarkan, tapi mungkin masih ada beberapa kali saya terlalu cepat Pak Gus memberi tanggapan sebelum coach benar-benar menyelesaikan pemikirannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Tentu Pak Gus, silakan. Saya mengamati tadi ketika Bapak Adi memberikan ruang bagi Pak Frendy untuk menggali ide-idenya sendiri, itu sudah sesuai dengan standar coaching yang kita rujuk. Akan tetapi Bapak juga menunjukkan kehadiran yang sangat baik bagi Pak Frendy untuk berbicara Pak. Terima kasih Pak, itu masukan yang sangat berarti untuk saya Pak Gus. Namun gini juga Pak, saya juga melihat bahwa Bapak mulai memberikan solusi. Ada beberapa momen di mana coach tampak belum selesai berpikir,
dan mungkin perlu lebih banyak waktu untuk berefleksi. Ini adalah hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang ini? Ya, saya setuju Pak Gus. Saya rasa saya masih perlu belajar untuk lebih sabar dalam menunggu coach memberikan pemikirannya sampai selesai. Bagus, Bapak sudah menyadarinya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang untuk Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di area ini, Bapak? Mungkin saya akan berlatih lebih sabar Pak Gus dalam mendengarkan, memberi lebih banyak ruang bagi coach untuk berbicara sebelum saya memberi masukan Pak. Kapan kira-kira Bapak nanti akan mulai ini dalam sesi coaching berikutnya, Bapak? Saya akan coba mulai pada sesi coaching minggu depan Pak Gus. Baik, semoga berjalan lancar ya Pak Adi ya. Terima kasih atas kerjaan Bapak untuk menerima umpan balik. Apakah yang Bapak Adi dapatkan dari proses kegiatan hari ini, Bapak? Saya mendapatkan pemahaman lebih baik tentang pentingnya mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk berefleksi lebih dalam Pak Gus. Luar biasa memang Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Semoga sukses pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.